Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai teorema Pythagoras. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama di sini mengenai deskripsi atau pengertian dari Pythagoras sendiri. Pythagoras merupakan salah satu rumus terkenal yang ada di dalam ilmu matematika. Nah, umumnya kita sudah mempelajari Pythagoras ini dari kelas 4 SD dan juga kelas 8 SMP. Nah, rumus Pythagoras ini sebenarnya adalah cara untuk menghitung sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Nah, seperti yang terdapat pada gambar di atas, di sini merupakan segitiga siku-siku dengan sisi alas yang dilambangkan dengan sisi A, sisi depan yang kita lambangkan atau sisi tinggi yang kita lambangkan dengan sisi B, dan sisi miringnya kita lambangkan dengan sisi C, atau sisi miring itu bisa disebut sisi hipotenusa. Baik, untuk yang selanjutnya, di sini ada sejarah. Nah, sejarah di sini merupakan penjelasan dari penemuan teori atau teorema Pythagoras sendiri. Teorema Pythagoras di sini pertama kali ditemukan oleh seorang filsuf dan juga seorang matematikawan dari asal Yunani bernama Pythagoras. Nah, beliau adalah Pythagoras. Nah, namun rumus teorema Pythagoras pertama kali digunakan sejak 1900 hingga 1600 sebelum Masehi oleh masyarakat Cina dan Babilonia. Selain itu, pada tahun 800 dan 400 di kitab Baudayana Sulbasutra di India. Nah, alasan mengapa sih teorema ini dinamakan teorema Pythagoras? Karena Pythagoraslah yang berhasil membuktikan bahwa rumus ini secara matematis. Seperti itu. Selanjutnya, untuk teorema Pythagoras sendiri di sini memiliki kata-kata yang memaknai dari segitiga siku-siku yang berbunyi di dalam sebuah segitiga siku-siku diberlakukan kuadrat dari sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, di sini terdapat sifat wajib dari teorema Pythagoras. Yang pertama, hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Nah, mengapa hanya berlaku pada segitiga siku-siku? Nah, segitiga siku-siku itu membentuk sudut 90 derajat yang membentuk siku-siku. Maka jika dalam segitiga sama sisi atau segitiga sama kaki dan segitiga lainnya itu tidak berlaku 90 derajat atau tidak terdapat sudut siku-siku, maka tidak bisa digunakan di teorema Pythagoras. Dan pada segitiga siku-siku ini terdapat panjang sisi yang berbeda-beda dan memiliki sisi terpanjang yaitu di sisi miringnya. Sedangkan pada segitiga sama sisi semua panjang sisinya sama, dan segitiga sama kaki memiliki dua sisi panjang yang sama dan alas yang berbeda. Nah, seperti itu. Terus sifat yang kedua di sini harus diketahui minimal dua sisi lebih dulu untuk bisa menentukan sisi lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat ke penjelasan yang berikutnya. Nah, di sini kita masuk ke dalam rumus teorema Pythagoras. Nah, jadi kita bisa lihat di sini, ini merupakan rumus-rumus dari teorema Pythagoras. Sebenarnya gampang untuk dihafal dan dilihat jika kita mencari garis atau sisi C, sisi miring, maka kita akan mencari kuadrat, penjumlahan kuadrat dari sisi yang lainnya. Contohnya, bila kita mencari C kuadrat atau sisi miring kuadrat sama dengan, sisi A kuadrat dijumlahkan dengan sisi B kuadrat, maka akan menjadi seperti ini. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, begitupun sisi-sisi lainnya, jika kita mencari sisi alas dan juga sisi tinggi,
kita satu-satu. Untuk yang sisi alas, contohnya kita cari sisi alasnya akan menjadi A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, perbedaan dari kita mencari sisi miring dan juga sisi alas dan sisi depan itu, jika kita mencari sisi miring maka kita akan menjumlahkan kedua sisinya, menjumlahkan jumlah kuadrat. Sedangkan jika kita mencari sisi alas dan juga sisi tinggi, kita akan mengurangkan kuadrat dari sisi lainnya. Nah, mungkin di sini juga saya sudah menuliskan rumus-rumus seperti di gambar ini, tetapi mohon maaf sebelumnya karena ada terkendala dikarenakan tidak bisa menjadi kuadrat. Jadi penulisannya seperti C2 sama dengan A2 tambah B2, dan seharusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, begitupun yang lainnya. Nah, bisa kita lihat ke bawah untuk rumus tersebut menjadi akar. Mengapa? Dikarenakan kita bisa melihat di atas saat di sini C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, mengapa jadi akar? Dikarenakan saat kuadratnya dihilangkan akan menjadi akar. Jadi C sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, jadi yang kuadrat di sini, kuadrat di C ini akan menghilang jika pada penjumlahannya diakarkan. Seperti itu. Nah, namun sebenarnya itu ada cara lain untuk menentukan sisi-sisi segitiga siku-siku, yaitu dengan menghafalkan triple Pitagoras. Nah, di sini sudah terdapat angka-angka dari triple Pitagoras. Yang pertama itu misalnya memiliki tinggi 3 cm, lalu memiliki alas sepanjang 4 cm, maka otomatis sisi miringnya 5 cm. Nah, untuk apa sih tujuan menghafal triple Pitagoras ini? Karena tujuannya itu untuk mempermudah dan mempersingkat waktu ketika kita mengerjakan sebuah soal pilihan ganda yang tidak perlu menuliskan langkah-langkah pengerjaannya. Jadi, jika kita sudah menghafal ini, contohnya seperti tadi ya, jadi tingginya itu 5 cm, alasnya itu 12 cm, maka otomatis sisi miringnya itu adalah 13 cm. Jadi kita tidak perlu menghitungnya lagi, seperti itu jika kita sudah menghafal triple Pitagoras ini. Nah, baik, untuk selanjutnya di sini saya telah menyediakan soal. Contoh soalnya di sini, segitiga siku-siku memiliki tinggi 9 cm dengan alas sepanjang 12 cm. Tentukanlah sisi kemiringan dari segitiga siku-siku tersebut. Nah, apakah masih ingat? Untuk mencari sisi kemiringan itu kita menjumlahkan kedua sisi yang berbeda, yaitu menjumlahkan kuadrat dari sisi tinggi dan juga sisi alas. Nah, kita bisa menuliskan yang pertama di sini apa sih yang diketahui dari soal-soal di atas. Yang pertama itu sisi tinggi yang kita lambangkan A, yaitu 9 cm, dan sisi alas kita lambangkan B, 12 cm. Maka kita akan menentukan sisi C, sisi miring. Maka kita masukkan ke dalam rumus, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, karena kita akan mencari sisi miringnya, teman-teman. Nah, di sini C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, kita masukkan A-nya di sini sudah terdapat 9 cm, sudah diketahui, kita masukkan menjadi C kuadrat sama dengan 9 kuadrat. Ya, teman-teman, bukan 92, mohon maaf dikarenakan tidak bisa menuliskan kuadrat di sini, dan ditambah B-nya itu 12, maka kita masukkan 12 kuadrat ya, teman-teman. Bukan 12 dikali 2 atau bukan 122. Jadi 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat, maka C kuadratnya yaitu 81 ditambah 144, yaitu 225. Nah, seperti yang tadi bentuk akar, jika kita kuadratnya dihilangkan menjadi C sama dengan akar dari 225, maka C adalah 15, sisi miringnya adalah 15 cm. Seperti itu. Nah, oke,
Oke, untuk yang selanjutnya di sini saya juga sudah menyediakan latihan untuk teman-teman coba di rumah jika ingin memperlancar atau memahami kembali rumus-rumus yang sudah dibahas sebelumnya dengan soal yang berbunyi suatu segitiga siku-siku memiliki sisi kemiringan sepanjang 13 cm dan alasnya sepanjang 12 cm. Tentukan berapa tinggi dari segitiga siku-siku tersebut. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam menjelaskan materi teorema Pythagoras ini. Terima kasih sudah memperhatikan dari awal hingga akhir. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.